Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Doli Indra. Hari ini kita masih akan membicarakan topik binary logic gates, khususnya pada derivative gates. Derivative gates atau gerbang turunan adalah gerbang yang diturunkan dari gerbang-gerbang dasar atau fundamental gates yang bisa Anda lihat kembali pada materi sebelumnya. Derivative gates di sini terdiri dari 4 gerbang, yaitu gerbang NAND, gerbang NOR, gerbang XOR, dan gerbang XNOR. Nah, berikut ini gerbang NAND. Bisa kita lihat simbol dari gerbang NAND atau NOT N. Nah, di sini A dan B adalah inputan atau masukan, sementara bagian di sini adalah outputan atau keluaran. Kemudian ada lingkaran kecil, ini menunjukkan adalah NOT. Sementara bagian ini Y sama dengan A titik B bar atau A titik B NOT. Sekali lagi, garis atas di sini dinamakan bar atau NOT, yang merupakan persamaan ekspresi boolean. Di sini gerbang NAND itu bisa kita turunkan dari gerbang dasar AND dan NOT. Nah, berikut ini gerbang NAND berdasarkan tabel kebenarannya. Sama seperti sebelumnya, karena inputannya terdiri dari 2, maka rumusnya 2 pangkat N sehingga menjadi 4. Sehingga terdapat 4 kombinasi, yaitu 00, 01, 10, 11. Nah, bagian di sini adalah bagian outputnya. Sama seperti materi sebelumnya, bisa Anda lihat kembali. Kita cukup melihat pada bagian kolom outputannya. Cari yang outputannya atau keluarannya yang unik. Nah, di sini keluaran yang unik adalah pada baris 4. Sehingga kita bisa menyimpulkan jika kedua inputannya bernilai 1, maka outputannya bernilai 0. Selain itu bernilai 1. Nah, di sini kadang-kadang kita bisa juga menyebutkan 0 itu adalah false dan 1 itu adalah true. Nah, berikut ini adalah IC dari gerbang NAND dengan nomor seri 7400. Nah, di sini karena IC merupakan komponen aktif, maka dia perlu sumber tegangan, yaitu di kaki 7 atau pin 7 ground dan pin 14 adalah PCC. Nah, di sini adalah logikal dari gerbang NAND, di mana kaki 1 dan kaki 2 adalah inputan, sementara kaki 3 adalah outputan. Begitu juga kaki 4 dan kaki 5 adalah inputan, sementara kaki 6 adalah outputannya, dan seterusnya. Saya ingatkan kembali, kaki di sini bisa kita namakan dengan yang lain, yaitu pin. Nah, berikut ini adalah gerbang NOR atau NOT OR. Nah, ini adalah simbolnya dari gerbang NOR, di mana AB adalah inputannya,
kemudian ini adalah bagian outputannya, sementara Y sama dengan A ditambah B bar atau A ditambah B not adalah persamaan ekspresi booleannya. Nah, berikutnya karena dia adalah gerbang turunan, maka bisa kita turunkan dengan menggunakan gerbang OR dan gerbang NOT. Nah, berikut ini adalah gerbang NOR sebagai tabel kebenarannya. Sama seperti tadi, karena inputannya terdiri dari 2, maka rumusnya adalah 2 pangkat N, sehingga menjadi 4. Kemudian bagaimana cara menyimpulkannya? Kita cukup melihat bagian dari keluarannya atau outputannya yang unik. Nah, di sini yang unik adalah pada baris pertama. Sehingga kita bisa menyimpulkan jika nilai inputannya adalah 0 atau false, maka keluarannya adalah 1 atau true. Selain itu, keluarannya adalah 0 atau false. Nah, berikutnya ini adalah IC dari gerbang NOR dengan nomor seri 7402. Nah, di sini adalah logikal dari gerbang NOR, terdiri dari 4 gerbang, di mana nomor 1 di sini atau kaki 1 atau pin 1 adalah outputan, kaki 2 dan kaki 3 adalah inputan. Kaki 4 di sini adalah outputan, kaki 5 dan kaki 6 adalah inputan. Begitu juga seterusnya. Nah, di sini agak berbeda dengan sebelumnya. Jadi posisinya terbalik. Nah, karena dia di sini adalah komponen aktif, maka butuh sumber tegangan yaitu di kaki 7 atau pin 7 yaitu ground, dan di kaki 14 atau pin 14 yaitu PCC. Nah, berikut ini adalah gerbang XOR atau exclusive OR. Nah, perhatikan simbolnya baik-baik. Nah, di sini A dan B adalah inputannya atau masukannya, sementara bagian di sini adalah outputannya atau keluarannya. Dan berikutnya di sini Y sama dengan A circle plus B merupakan persamaan dari ekspresi booleannya. Nah, berikut ini XOR sebagai truth table-nya. Seperti sebelumnya, karena inputannya terdiri dari 2, maka rumusnya adalah 2 pangkat N, sehingga terdapat 4 kombinasi. Nah, di sini 00, 01, 10, 11. Sama sebelumnya tadi, kita cukup perhatikan keluaran atau output dari bagian kolom ini yang unik. Nah, kalau kita perhatikan di gerbang XOR ini, tabel kebenarannya kelihatannya tidak ada yang unik. Kenapa? Di sini ada di baris pertama dan baris yang keempat itu nilainya sama, sementara baris 2 dan baris 3 itu nilainya sama. Sehingga di sini kita bisa mengambil salah satu kesimpulan dari XOR ini. Nah, misalnya di sini yang pertama, kesimpulan pertama kita ambil di baris pertama dan baris keempat. Sehingga menjadi jika kedua inputannya bernilai sama, maka
outputannya adalah bernilai 0 atau false. Selain itu adalah 1 atau true. Atau juga kita bisa menyimpulkan pada baris 2 dan baris 3, yaitu jika inputannya adalah berlainan, maka outputannya atau keluarannya adalah 1 atau true. Selain itu, maka keluarannya adalah 0. Jadi di sini kita bisa mempunyai dua alternatif dalam menentukan kesimpulannya. Nah, berikutnya di sini adalah IC dari gerbang XOR dengan nomor seri 7486. Nah, sama seperti sebelumnya, di sini terdiri dari 4 gerbang XOR, di mana kaki 1 dan kaki 2 adalah inputannya, sementara kaki 3 adalah outputannya. Begitu juga kaki 4 dan kaki 5 adalah inputannya, dan kaki 6 adalah outputannya, dan seterusnya. Nah, karena di sini adalah komponen aktif, maka butuh sumber tegangan, maka di sini di kaki 7 adalah ground dan kaki 14 adalah VCC. Nah, berikutnya adalah XNOR atau Exclusive Not OR. Nah, di sini perhatikan sekali lagi simbol-simbolnya. Nah, di sini saya ulangi lagi, jika ada bundaran di depannya ini menunjukkan bahwa itu simbol dari NOT, cirinya. Nah, di sini A dan B adalah inputan atau masukan, sementara bagian ini adalah outputan atau keluaran. Sementara ini adalah Y sama dengan A circle plus B not atau A circle plus B bar, merupakan persamaan dari ekspresi booleannya. Sama seperti gerbang-gerbang sebelumnya, kita perhatikan inputannya di sini terdiri dari 2 input, maka rumusnya 2 pangkat n, sehingga menghasilkan 4 kombinasi, yaitu 00, 01, 10, 11. Nah, di sini kita cukup perhatikan outputannya. Nah, karena di sini hampir sama dengan gerbang sebelumnya, tidak ada yang unik, maka di sini kita bisa menyimpulkan dengan menggunakan 2 alternatif. Yang pertama, kita bisa menyimpulkan pada baris 1 dan 4 atau juga baris 2 dan 3. Nah, misalnya di sini kita menyimpulkan pada baris 1 dan 4, maka jika kedua inputannya adalah bernilai sama, maka outputannya adalah bernilai 1 atau true. Selain itu bernilai 0 atau false. Atau juga kita bisa menyimpulkan pada baris 2 dan 3, sehingga menjadi jika kedua inputannya adalah bernilai berlainan, maka outputannya adalah bernilai 0 atau false. Selain itu keluarannya atau outputannya bernilai 1 atau true. Nah, berikut ini adalah IC dari gerbang XNOR dengan nomor seri 74266. Nah, di sini adalah gerbang logikalnya, terdiri dari 4 gerbang. Nah, di sini kaki 1 dan kaki 2 adalah inputan, sementara kaki 3 adalah outputan. Berikutnya kaki 4 adalah outputan, kaki 5 dan kaki 6 adalah inputan. Berikutnya
kaki 8 dan kaki 9 adalah inputan, sementara kaki 10 adalah outputan. Begitu juga kaki 11 adalah outputan, kaki 12 dan 13 adalah inputannya. Nah, di sini agak unik gerbang XOR ini, tidak seperti gerbang-gerbang sebelumnya. Nah, begitu juga karena di sini adalah IC termasuk komponen aktif, maka dalam pengoperasiannya butuh sumber tegangan. Sehingga diperlukan di kaki 7 adalah ground dan kaki 14 adalah PCC. Nah, di sini harus diingat lagi bahwa kita harus memperhatikan simbol dari masing-masing gerbangnya yang tidak sama satu sama lainnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.